Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kehidupan dunia niki mithlu ma yakhruju mani bani Adam. Seperti apa yang keluar dari duburnya manusia. Saking si hina. Siapa niki adalah orang-orang yang tentunya hanya memikirkan dunia doang. Hanya memikirkan isin perut niki doang. Hanya memikirkan berembe santan ada yang puas nafsu niki doang. Maka lamun tia niki yang pura nggih. Lamun tia engat-engat. Tei sak warna kuning niki saya sak demen. Arak dengan sak demen. Apa? Apa saya binatang niki maksudnya? Hah? Gogo arana. Gogo nggih. Nggih. Gogo nggih. Sak tau tiang miong deing kahanggoan. Nggih, apalagi nama anak deing kahanggoan niki. Enggak sak demen si barang niki baso. Nah. Gogo. Ini dengan niki bahasa halus. Bahasa Arab kalbun. Bahasa Inggris dog kunin wallahu a'lam. Nggih. Dia ketahui bahasa Inggris dia. Arak sekek binatang sak demen nelek tahi niki hanya basung. Maka bisa dianalogikan niki ampura niki nggih. Bisa dianalogikan niki dengan yang hanya mikir dunia doang. Dengan lupa ngaji, lupa sembahyang, lupa zikir, lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada marak model hewan sak demen nelek tahi manusia. Berarti sama dengan pada marak sifat dia jawab. dengan sahanya demen boyak dunia, sila bapak-bapak lalu lampak ngaji. Sila lalu nuntut ilmu niki hanya sekali seminggu, maksimal hanya 2 jam tak pada topol. Setelah niki sila tak pada lalu berdagang. Sila tak pada lalu bertani. Sila lalu kesibukan sak lain. Akan tetapi kanggot napin dek ya boya dunia sila dia nak masalah. Tapi kebutuhan dunia niki tidak boleh kemudian mendahulukan kebutuhan akhirat. Akhirat niki yang paling penting. Lamun sampai terjadi kalah tisi tujuan dunia niki, maka apa beda itu kan cebo sak demen isi tayin manusia. Tayin manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد, ampura yang dewek tiang hormati, yang tiang muliakan Ayahanda Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Faris Abdul Majid Salman Faris Abdul Majid, pimpinan pondok pesantren Faris Abdul Majid. Nah, kebalik jadi dulu niki nggih. Yang dewek yang hormati para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tuan guru, para tokoh masyarakat, adik-adik tiang, para santri dan santriwati yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, walaupun mungkin niki adalah waktu dengan tinduk, okay? Jadwal-jadwal marak niki nyikan biasa waktu dengan nyikan istirahat.
Akan tetapi pelonggom sami alhamdulillah bau si telawan niki baun tinduk lemak-lemak sekali seminggu hadir di majlis ta'lim niki yang sungguh sangat mulia niki dalam rangka tiang pelonggom sami untuk mendapatkan terus didawamkan mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah kepada tiang pelunggu sami. Sak sampun ti ican sida Allah Subhanahu wa taala kemurahan, keringanan untuk berjalan ke tempat yang mulia niki. Beginilah seharusnya memang bahwasanya yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuasa Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hidayah niki ndek baut teboyak langan tokol doang, mendot momot dari dalam bali. Aku jak kanti hidayah Allah beta mah kau jak tokol-tokol balik dalam balik dan dik kalau ngaji dik kau kembembe datang hidayah lah. Hidayah niki memang adalah kuasa Allah, akan tetapi syarat syariatnya niki adalah kewajiban pelunggum sami untuk menjemput hidayah niki. Nabi dalil dan tuan guru jelas niki dalil di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang jahadu, orang-orang yang berjuang di jalan kami, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Nabi yang terjanji lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan dia jalan hidayah, jalan kami. Akan kami berikan hidayah jalan kami kepada dia. Sila coba niki dari ayat niki. Sendekman arak kalimat hidayah lanahdiyannahum niki Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu. Dengan sak berjuang. Yang namanya berjuang berarti dia butuh pengorbanan. Maka pelunggum sami ini kilah orang-orang yang sedang menjemput hidayah itu. Ndek bahu terboyak hidayah niki hanya dalam bahari doang atau momot anti ilmu laduni misal. Okay. Malahan para ulama Nabi bahasan jalan yang paling mulia niki untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran niki adalah talabul ilmi. Adalah dengan cara menuntut ilmu. Arak dengan masuk langan tarekat misalnya. Beliau juga memegang salah satu tariqah dari abahnya. Para ulama berbahasa semua niki adalah pintunya adalah ilmu. Ilmu niki mustahil tidak mungkin akan bisa dicapai kecuali dengan mujahadah. Maka mujahadah pelunggum sami untuk mendapatkan ilmu niki adalah bareng-bareng melinggih hadir di majlis ta'lim niki dalam rangka untuk menjemput hidayah niki. Baru nini turun hidayah Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelunggu sami lamun terboyak. Kemelet yang jadi dengan sak tobat. Adik sangkah bayi nginum melet. Nggih. Akan tapi tidak menjemput hidayah niki. Tetap dia berkubang di daerah lingkungan dengan sak nginum niki yang pura misal. Maka jauh untuk dapat hidayah. Untuk menjemput hidayah niki lamun temele tobat maka keluar dari lingkungan orang-orang yang terbiasa dengan hal niki. Kemele ketika ada yang aku begawian niki misal lagu ada ketebing sembahyang. Be melet ketika ada sak begawian ada sama sembahyang. Lagu menikmati pegawian yang den tebing sembahyang niki. Lagu kebelik gaji pola niki yonin. Lagu ndak mau sembahyang. Ha ini play niki. Mbe yak terpejuluk, apakah yak terpejuluk belik gaji niki atau yak terpejuluk sembahyang?
tentu ya terpelek sembahyang. Lamun terpelek sembahyang berarti pelunggum sami sedang menjemput hidayah. Kalau kita menikmati gaji yang besar niki kemudian kita akan meninggalkan solat niki, sama saja kita hanya angan-angan melet lalu jog bulan. Lagu ini tak tarik jog bulan ibu. Ndek tini tarik jog bulan. Melet lalu jog bulan lagu ndek tini hanya angan-angan. Alhamdulillah pelunggum sami nikilah salah satu orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, saat kedua sila kepada bareng-bareng bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki semua tuan guru pasti akan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia sempurna dari semua segi, dari akhlaknya, dari adabnya, cara dia berkomunikasi dengan orang lain sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Oleh karena niki Allah Subhanahu wa taala mentolok sifat-sifat nabi dan rasul, salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki arak sifat seempat niki. Tapi tiang tidak akan bahas sifat seempat niki. Arak sifat fatonah bagi seorang nabi dan rasul. Harus dia menge niki di atas pinter, nggih. Luwek dengan pinter lagu den menge. Luwek dengan cerdik lagu den menge, lagu lamun menge becat paham biasa kan. Ada dengan kanak-kanak mun pinter. Pinter nilai sekolah. Anak anuat juru tetehat juru sampah nih, kan. Lamun menge tentu ia pasti ya hormati, taati, bakti jog guru. Lamun menge gawe napi pun juga perintah guru niki. Lagu lamun hanya jauh ilmu pinter doang, lawi alasan lain belai. Biasa dengan saat jadi politikus niki ya pinter doang selapuan. Lagu ndek selapuan menge. Napi sebab lamun menge ndek korupsi. Lamun menge yang jadi wakil rakyat tentu yang amanah. Hanya ya jauh ilmu pinter niki doang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mempunyai kewajiban, sifat wajib oleh beliau adalah salah satunya adalah at-tabligh, menyampaikan kebenaran, ilqaul haq, menyampaikan kebenaran niki. Maka fungsi beliau Tuan Guru Haji Salman Faris Abdul Majid, fungsi tiang dan pelungguh sami melanjutkan estafet keilmuan. Kita sama-sama berikhtiar melanjutkan syiar dakwah syariat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad diwajibkan sifat sewajib pada seorang rasul niki adalah at-tabligh, menyampaikan niki kenan. Adalah menyampaikan kebenaran. Maka makin yang tenarak seorang rasul. Siapa yang wajib menyampaikan kebenaran? Ndek napak kewajiban tuan guru doang. Ndek napak kewajiban dengan sak jari ustaz doang. Ndek napak kewajiban dengan sak jari guru doang. Akan tetapi at-tabligh menyampaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah kewajiban kita bersama. Nggih. Ndek napak kewajiban tiang. Sampean kebenaran niki biasa engkah ilmu niki kenaon tah. Baraan be bar kasak salah, be perkara sak kena dengan senina ajah semama, sak semama ajah senina. Dengan tua ajah anak lamun wah tahu ajah dengan tua, ada yang sak jadi dengan tahu. Maka syariat tabligh niki menjadi estafet yang melanjutkan keilmuan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati,
Pelungguh sami niki tiang juga diican nikmat yang sangat besar sida Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Anden tia hitung niki masya-Allah, det bot tak hitung. Akan tetapi ketika nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki ada beberapa kemungkinan. Nggih. Ada 4 musim manusia niki. Ada 4 musim irup manusia. Di nahrak sak kelima, saya andait kena ketia. Saya andait si manusia niki kemungkinan musim niki sak 4. Sak kelima di nahrak. Maka niki dibutuhkan nanti apa jadi endet kemudian adat sa ini selamat. Napi 4 musim niki saya terdait sirup manusia langan ya kodek sampai dia tercabut nyawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Musim sak pertama ara musim pujian. Ara musim celaan, ejekan. Ara musim bala, ara musim nikmat. Enggak nih terdait dari dunia niki. Mana ia pasangan. Jadi ndek tini pelungguh sami ketika mau nikmat doang dia nak penyusah. Pertama adalah musim pujian. Oh, ketika pelungguh sami sugih dia selaput dengan puji, tenggih. Ketika terjadi pejabat selaput dengan puji. Ketika pelungguh sami mampu di atas orang lain, oh pujian niki datang. Kepintar narano. Masya Allah ya jadi pejabat narano. Masya Allah ya kingas anakan. Masya Allah keganteng anakan. Terpuji. Lagu ingat lawan arak musim kedua, musim celaan, okay? Ejekan. Ndek dapat terpuji doang. Manusia niki sifat syaitani. Sifat syaitani manusia niki lebih pinter engat kelengian dengan, okay? Lebih pinter engat kesalahan dengan. Samarak bahasan Umar bin Al-Khattab. Nabi bahasan beliau ketika panas setahun kalah si hujan sejeluh. Ketika panas setahun kalah si hujan sejeluh. Kebaikan manusia selalu niki. Ketika segede itu gawe salah, maka yang menyebar sampai sak nyebar lek manusia niki pasti sak salah niki. Nah, tiang pelungguh sami ketika mendapatkan pujian, ketika mendapatkan celaan, harus tetap kita ikhlas. Nabi bahasan Al-Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, al-ikhlas katanya huwa mustawa al-madh wad-dham. Mustawa al-madh wad-dham. Searan dengan seikhlas niki entah ia nyengken terpuji atau entah ia nyengken terawas kelengian si batur adalah mustawa bainal madah wadzabbi. Pada niki tingkatan ate ni antara ketika ia terpuji atau ketika ia tercela, nyengken ia tolak. Antara terpuji tidak membuat dia merasa sombong dan bangga, ketika tercela tidak merasa kemudian dia napiaran ya merasa teeji atau merasa disalahkan. Mustawa bainal madah wadzam. Pada ya ati angan ketika dia tercela atau nyekan terpuji. Searan dengan ikhlas niki paling sulit, nggih. Searan dengan ikhlas niki si sulit lah. Sapa ulama Nabi bahasan ya. Searan dengan ikhlas niki ru'yatul nisyanu ru'yatil khaliq bidawamin nazar ilal khaliq. Nisyanu ru'yatil khalqi bidawami an-nazar ilal khaliq. Niki dengan ikhlas. Walaupun ikhlas niki masya Allah. Nabi yunin bahasan para ulama. Ande nak manusia, ande nak hamba Allah niki mampu semendak doang ikhlas di dalam dada niki. Niki bahasan para ulama. Semendak biara ikhlas dalam dada niki, maka yang selamat selama-lamanya bahasan para ulama.
Berembe lamun mampu jauh niki ikhlas ati angen dalam segala macam empat sak musim niki bahasan para ulama am tepi nak jadi wali si Allah Subhanahu wa taala. Ya tetangkah jadi wali. Akan tetapi lagi-lagi ikhlas niki adalah perbendaharaan Allah sangat mahal. La ughwiyannahum ajma'in bahasan niki setan. Iblis niki. Ya Allah, nanai ama panjangkan umur saya. Tapi ingat saya punya perjanjian la ughwiyannahum ajma'in. Ya ke pina seluruh umat nanti, seluruh umat manusia niki ya ke la ughwiyan ya ke godan. Saya akan berembentan saini taman neraka. Barang kancaku sawah telaknat taman neraka. Tapi lihat jawaban iblis niki. Hanya satu yang tidak bisa dia goda, yang tidak bisa beliau masuki. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Adalah kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan. Maka tiang pun khususnya senyengkan terberajah. Terbada barang-barang berajah ilmu ikhlas niki sulit. Sangat mahal ilmu ikhlas niki. Anda yang tak pelunggum sami te ican si Allah Subhanahu wa taala berdua ilmu ikhlas niki. Maka insya-Allah selamat pada dunia kanci akhirat niki. Maka sidak kepada barang-barang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teican jadi manusia sak mampu ikhlas. Ikhlas elek zahir, begitupun pula ikhlas elek batin tiang pelunggu sami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sirwan hiruk pikuk dunia niki, godaan dunia niki. Macam tante tebing ada sire jauh langan Allah Subhanahu wa taala niki. Ya narak pengajian dedik niki misal, okay. Berat naik tah. Ia tertuji berbentan setan ada ndek lalu ngaji jok niki. Ani la ughwiyannahum ajma'in niki. Tante tadon berbentat ada sa jauh langan kebaikan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ia barak hamba, sampun ia barak umat selapuan. Tebarak tah. Bahawa dunia niki bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengibaratkan niki dituliskan di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah yang tiang ajarkan santri tiang berapa minggu yang lalu. Bahawa dunia niki diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma yakhruju min ibni Adam. Mithlu ma yakhruju min ibni Adam. Dunia niki diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa sak sugul lelek awak manusia. Napi sak sugul langan awak manusia niki, Bu. Sak warna sak mahal lagi sejuta niki. Lamun terbeli lek toko sejuta ya warna kuning kan aja. Masuk ni. Lagu napi sak sugul langan awak manusia sak warna niki. Tai. Dia kuah dengah dengan nengat arak dengan sak warna yang hijau. Ya. Kecuali ada penyakit. Biasa warna warak niki, bilangan warna wallahu alam. Memang fitah memang yang menawarna. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kehidupan dunia niki mithlu ma yakhruju min ibni Adam. Seperti apa yang keluar dari duburnya manusia. Sakin si hinan. Siapa niki adalah orang-orang yang tentunya hanya memikirkan dunia doang. Hanya memikirkan isin perut niki doang. Hanya memikirkan berembe santan ada yang puas nafsu niki doang. Maka lamun tia niki yang pura nggih. Lamun tia engat-engat. Tei sak warna kuning niki saya sak demen. Arak dengan sak demen. Apa saya binatang ni maksudnya? Gogo arana. Gogo nggih.
Nggih, gogo nggih. Sak tahu tiang meong deing kahanggoan. Nggih, apalagi na manok deing kahanggoan niki. Enggak sak demen si barang niki basung. Nah, gogo. Ini dengan niki bahasa halus. Bahasa Arab kalbun. Bahasa Inggris dog kunin wallahu a'lam. Nggih. Dek ketahu bahasa Inggris tiang. Arak sekek binatang sak demen nedek tahi niki hanya basung. Maka bisa dianalogikan niki ampura niki nggih. Bisa dianalogikan niki dengan yang hanya mikir dunia doang. Dengan lupa ngaji, lupa sembahyang, lupa zikir, lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada marak model hewan sak demen elek tain manusia. Berarti sama dengan pada marak sifat sudah jawab. Dengan sahanya demen boyak dunia, sila bapak-bapak lalu lampak ngaji. Sila lalu nuntut ilmu niki hanya sekali seminggu, maksimal hanya 2 jam tak pada topol. Setelah niki sila tak pada lalu berdagang. Sila kepada lalu bertani. Sila lalu kesibukan sak lain. Akan tetapi kanggot napin dek ya boya dunia sila dia narak masalah. Tapi kebutuhan dunia niki tidak boleh kemudian mendahulukan kebutuhan akhirat. Akhirat niki yang paling penting. Lamun sampai terjadi kalah tisik tujuan dunia niki, maka apa beda itu kan bobo sak demen isi tain manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tiang pelunggu sami untuk berlaku zuhud. Zuhud. Biasa namun beliau apalagi niki adalah tariqah, apalagi tasawuf, sangat masyhur kalimat zuhud niki. Memandang dunia niki tidak ada apa-apanya dibanding melihat yang namanya keabadian di negeri akhirat. Cuma nampura pelunggum sami juga ketika memaknai zuhud niki juga bukan berarti harus lengi balen. Bukan berarti hadet kanggo berduit mobil. Bukan berarti itu dia terkanggo bertangkung solah. Bukan berarti itu dia terkanggo berduit tanah luik-luik. Bukan berarti itu dia terkanggo luik seninan. Hampura ibu-ibu nggih. Pasti ini dia setuju dengan niki. Nggih Bu nggih. Kecuali dengan sak tabeng ikhlas. Nabi bahasa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat masyhur di dalam kekhalifahan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah pada saat ini. Biar pelungguh sami tidak salah paham apa yang namanya zuhud. Nabi bahasa beliau, laisa zuhdu an tatruka dunya min qalbik min yadika wa hiya fi qalbik. Wa innama zuhdu an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadik. Ndek teparan searan zuhud ketika pelungguh sami meninggalkan kemewahan dunia niki dari tanganmu, dari kekuasaanmu. Bukan berarti zuhud ini kamu meninggalkan kemewahan duniawi dari tanganmu. Wahia fi qalbik. Akan tetapi kemewahan dunia yang ada di tanganmu ini, yang kamu tinggalkan ini, eli hati tolong dunia niki. Memang tinggalan ruan zahir melagu angenan besi hati kan. Mun tak angenan bae. Sedekah misal niki, berinfak. Di pondok pesantren Faris Abdul Majid nggih. Aku jak ke zuhud. Tapi zuhud. Unen niki ketika sebut aku bersedekah aku jak. Dulu sekali bersedekah. Aku zuhud aku. Jangan kesak penting lalu si dunia ni kiamat akan mati. Kena niki ndak salah. Aku bersedekah. Lagu balik datang balin munah ngenan kepeng sak mun sedekah. Sedekah ndak atin. Lah
Kelik lalu mengkebing baru sedekah ni. Kan melen zuhud. Ndek teparan zuhud kita tinggalkan kehidupan dunia ni lagu masih harap dunia li atin. Wa innamaz zuhdu an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadik. Akan tetapi sesungguhnya zuhud niki adalah ketika engkau meninggalkan dunia ni, ya, dari apa? Dari hatimu. Wa hiya fi yadik. Akan tetapi dunia ini berada di bawah kekuasaanmu. Akan tetapi dunia tidak kita masukkan ke dalam hati. Itulah zuhud. Lamun ya zuhud niki hanya meninggalkan kemewahan-kemewahan duniawi, kendaraan terjual, bali terjual, bangkat terjual, aku milih ke zuhud, lemak kelalah kata timbang di akhirat tun. Lamun hanya kita akan memaknai zuhud niki, tuntun Utsman bin Affan seorang konglomerat, Abu Bakar As-Siddiq seorang konglomerat, sahabat Nabi niki, Abdurrahman bin Auf adalah konglomerat pada saat niki. Lamun beginilah cara dia memaknai zuhud sahabat-sahabat Nabi niki. Mun kejar dunia seluwek-luweknya, tapi dunia hanya sampai di tangannya saja, tidak dia masukkan ke dalam hati. Bagaimana Imam Abu Hanifah dengan sugih niki. Bagaimana Imam Asy-Syaibani dengan sugih konglomerat. Imam Asy-Syaibani niki bahasa Nabi ruang tamu tak hitung batin. Tersengat isi tamu-tamu salon mat hitung batin kepeng mun bisnis. Dan banyak ulama-ulama yang lain yang rata-rata malahan yang terkenal, yang menciptakan, yang terkenal niki kan napiaran tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Ada yang siapa yang menciptakan misalnya Hizbul Bahr. Hizbul Bahr niki diciptakan oleh salah satu ulama yang masyhur. Ternyata beliau niki adalah seorang konglomerat. Tersebut kewalian si Allah Subhanahu wa taala di dalam kekayaannya. Maka dalam hal sakniki silap terjadi dengan sugih, ia kena ketiang niki. Lamun tidak jadi dengan sugih, lamun tidak berdua kepeng, embelangan tidak bersedekah lah. Embelangan tidak pinak pondok pesantren niki. Nggih. Ada sak dendek pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Arak supaya sahabat mengadu kepada Rasulullah. Nabi unin aduan. Ya Rasulullah, ketiga dengan sugihno puasa, aku mampu ke puasa Rasulullah. Ketika dengan sembahyang tahajud, aku mampu sembahyang tahajud dengan sugih niki. Akan tetapi ketika dengan bersedekah, iya tak aku nyala ke Rasulullah. Ketika dengan bersedekah, aku tidak mampu bersedekah. Berarti Nabi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik niki di dalam harta benda kekayaan niki lebih banyak. Jadi enti yang suruh pelunggum sami untuk luwek-luwek kepeng di neraka masalah. Tapi ingat satu hal, ketika pelunggum sami antatrukaha min qalbika wa hiya fi yadik. Itu yang paling penting. Bahwa engkau meninggalkan dunia ini tidak ada di dalam hatimu, akan tetapi kekayaan itu ada di dalam kekuasaanmu. Akan tetapi kemampuan itu ada di dalam kekuasaanmu, tapi tidak dikelabui sampai ke dalam hati. Kira kepeng sejuta awah sedekahan wah. Ndek sebut-sebut malik. Ndek sebut-sebut malik. Ndek yang saya kenal dah. Maka semuanya baru. Maka kalau anak berarti masih berada di dalam hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian ada zaman makin niki denarak dengan dek mele mendapatkan yang terbaik. Pelungguh mele bukan surga nggih. Mele memang itu tujuan selesai. Kita mendapatkan ridha Allah nanti dapatnya ke sana, ya.
Melen pelungguh sami adem sak ican guru sak solah. Melen tu kan. Berduwe batur sak jujur. Melen ke. Berduwe rezeki sak halal suci di narak Tuhan. Melen ke. Atau ketika beramal ya. Ane sa amal niki sekedik-kedik, ane sa dinarak baik, pokok ane sa buta terima doan tak mele beramal. Yen tante mele standarisasi maksimal. Akan tetapi kemudian lupa. Nggih. Arak wayah setan soal. Jadi ketika standarisasi mele maksimal, lagu ni tak dait. Guru ada yang mau jadi wali jadi kembali berguru misal. Lamun bebaturan bukan ingat bebaturan lamun dek solah-solah jadi kembali bebaturan. Lamun dek ingat rezeki walamun dek tetu tan 100 kali 100% halal dek gawe. Atau misal ketika beramal ketakut kayak sombong ni burung. Jadi misal puan dia nak mau berguru dek berdua baturan dek boyak rezeki ndek beramal ndek karena mengambil maksimal paling solah ndak bang boyak tiang pasti luwek dosen pasti luwek salah maka ngaji niki lah sak paling penting aden tiang pelungguh sami niki tidak kemudian keinginan kita yang tinggi untuk menjadi orang baik akan tetapi dipenuhi dengan suudzon jog dengan salah jari niat tersolah lagu cara tidak salah arak sopok nasihat niki nggih sopok nasihat langan Kiai Haji Wahid Hashim niki adalah anaknya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Niki baru konvert cap dan alhamdulillah beliau terpilih menjadi Rais Syuriah Kecamatan Janupria nggih. Napi pesan Kiai Haji Hashim Asy'ari tiba tiang pelungguh sami ada standarisasi kita intinya menjadi orang baik itu maksimal boleh akan tetapi jangan dicarikan maksimal ini menjadi sebab kemudian ditemele gawe. Napi bahasan beliau Imam Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama niki la tatlub arba'atan bighairi arba'atin fi akhir zaman fala tajiduha dendek boyak saempat tanpa saempat niki di akhir zaman niki dia maya dait dendek boyak saempat niki sak maksimal niki dia ini dait dengan sak bersifat marak men. Jarang makin bahasa. Ukuran maksimal niki. La tatlub aliman ya'malu bi'ilmihi kamilan fatabqa jahilan bahasa beliau. Dendek boyak dengan alim ia temambil berguru. Dendek hanya boyak dengan alim yang ketika kita lihat dia mampu mengamalkan semua ilmunya. Seluruh ilmu yang dia tahu, yang dia sampaikan, muntah ingat-ingat mampu nggawe 100%. Dia tidak mana doang jadi kriteria guru kena ketia. Fatabqa jahilan. Namun nak mana cara itu maksimal cara tak boyak, maka ia tetap jadi dengan bodoh. Tiang punya salah bisa jadi dari apa yang dia katakan, ada yang tidak tiang kerjakan. Beliau juga manusia biasa, bisa jadi apa yang dia katakan ada yang tidak dikerjakan. Bagusnya memang lamun tercari guru sa'alim, sak sampun linsir, sak berdoa sanad keilmuan, berdoa sanad tarikah yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok inti syarat-syarat kesempurnaan menjadi guru iki dah cari paling baik sudah. Niki paling baik. Akan tetapi makin terboyak zaman butak milih berguru terboyak sesempurna marak meno ya jarang makin marak Imam Asy-Syafi'i jarang dekat marak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jarang makin marak Imam Abu Hanifah atau guru-guru besar sak layak niki jarang
Maka jangan dijadikan kriteria sak maksimal niki burung terberajah kena. Lemon tuah dai arak tuan guru, arak ustaz, dia mampu membaca kitab kuning. Dia mampu menjelaskan tentang hukum-hukum syariat dengan baik dan benar. Dia mampu napiaran menjelaskan dengan baik kepada pelungguh sami adep sak paham ilmu agama. Cukup wah niki kita berajah dulu. Setelah niki kita amalkan barang-barang. Dek tunggu tuan guru paling alim baru temile beraja. Tentu niki paling bagus sama saya. Belagu saani nande nara. Jangan kemudian kita suudzon dengan ustaz sak biasa niki. Lawan tuan guru sak alim niki disumbawa tauan. Sedangkan nilai gubuk niki arak tuan guru biasa, ustaz sak biasa. Bu kemudian wah aku harus kerja tuan guru sak disumbawa na doan tok beraja. Lalu dia dak sana jangan dia kemilih. Dikembik ya soal alim tetun lagu mampu tak berajah bilang jelo tulak latih juk sembawa ndek temampu maka cukup terberajah lesa bawa-bawa niki. Endah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi basen unzur ma qala wala tanzur man qala. Ingat apa niki hikmah samun sugelan si dengan niki. Ndek ingat saya sak ngaraos niki doang. Nggih. Napi niki maksud andin nak pun kebenaran niki keluar dari bibih basong gogo niki nggih keluar kebenaran niki tahun yang rawas basong niki misal untuk nak menyampaikan kebenaran, apakah kemudian karena kebenaran niki keluar dari anjing dek tak terima? Wajib kita terima. Dari manapun datangnya kebenaran niki wajib kita terima. Tentu kriterianya tetap kita cari yang paling baik. Tapi kriteria yang paling baik jangan kemudian kita menjadi sebab tidak mau semakin banyak belajar agama Islam. Andin pun anak tesak mondok lebih pinter. Segera tidak bila tajah si anak. Nggih. Anak terlalu mondok. 6 tahun mondok lek niki, 6 tahun mondok lek Kediri, lek Kapek, bisa lek Perayu. Wah, kamu kanak baru balik Rubin. Unin kena anak, anda bisa. Dah kan seorang kanak, tapi ilmu itu dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dia. Dah kan seorang baru tahu, baru balik. Kalau dia tahu, kita wajib belajar. Ya. Ini kisah pertama. Kemudian kisah kedua, napa bahasan beliau? Wala tatlub sadiqan bi ghairi aibin, fatabqa wahidan. Dendek hanya boyak batur sak ndek berdoi aib. Maka lamun marak meno cara mak boyak batur ndek mayak berdoi ndek mayak berdoi batur. Bok nengat tuan batur sekali dua, beremberuan batur ni. Apa keseharian berembe terus segala macam, Makin manusia sak bener-bener lurus anu jarang masih, nggih. Tentu sak paling bagus adalah mencari teman yang terbaik, sak jujur, sak amanah, tidak suka bohong, pacu. Kemudian Nabi Malik sak tetap sembahyang sunnah. Niki memang kriteria yang terbaik. Akan tetapi dendek kemudian kriteria yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kemudian mencampakkan. Ndek temele boyak batur bermasyarakat kan jasa lain. Sama dengan Wahabi sama mungkin. Nggih. Mantan. Nggih, tiang soal sebelah pernah belajar di sana, nggih. Jadi Nabi, mun pelik batur memang. Mun pelik batur, lemun dek sekek manhaj dek mak terboyak. Tiang wah kena assalamualaikum dia terjawab salam. Karena tidak satu manhaj bahasanya kan. Ya. Kalau tidak satu manhaj tidak akan ketemu. Ya. Itu menurut mereka. Mun pelik-pelik lah batur. Tapi dia Islam, idakan Islam, namun dia sekek manhaj dan dia kemele. Karena salah gagal paham niki. Karena salah paham. Jadi marak bahasan akhlak, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan semua orang. Silahkan bergaul dengan semua orang, betul. Apalagi pelungguh sami bermasyarakat. Akan tetapi pergaulan niki ketika berkaitan dengan hal-hal yang duniawi, ketika berkaitan dengan kita ingin melanggar hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sampai masuk ke dalam hati tiang pelungguh
pelungguh sami. Lamun marak meneh ja insyaallah leuwih batur tenan. Sakatelun wala tatlub rizqan bi ghairi syubhatin fatabqa ja'ian. Dek boyak rezeki sak tutuk dan halal mana lah ni ya bi ghairi syubhah ni bakal memboyak rezeki tutuk lamun dia tutuk dan halal dan gawe ni. Memang para ulama nabi basun yang paling baik, yang paling dianjurkan boyak rezeki adalah harus rezeki yang halal, jelas. Ini tidak boleh debat kita. Wajib hukum tiang pelungguh sami mencari rezeki yang halal. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pelungguh sami mendapat kerja di tempat yang baina-baina. Apa baina-baina? Ya terkena halal endek, ya terkena haram endek, ya baina-baina. Syubhat. Ini kena, okey. Pelungguh sami makin jarim PNS begawian telek bank jarim napiaran satpam telek bank. Pelungguh sami berbelanja kadu kepeng rupiah di mana saat niki masih diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengatakan itu masih syubhat. Jadi PNS kepeng syubhat tu ni. Jadi pegawai kepeng syubhat. Jadi pegawaian lek bank kepeng syubhat. Oh lamun meno jangkah ka pegawaian lek bank. Lamun meno jangkah ka jadi PNS. Bukan begitu. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala begitu pegawaian masih ada napiaran, masih ada perdebatan para ulama, ya sudah. Enggak apa-apa, masih ada langan halal. Walaupun sak paling utama harus terboyak rezeki langan jalan sak paling halal. Lagu andin tak tertolak si Allah Subhanahu wa taala le pekerjaan yang masih baina-baina niki, ya sudah. Ini bahasa ulama. Fatabqa ja'ian. Lamun nak menonton kriteria halal sang dek temau dek temau mangan. Coba makin rupiah yang kita pakai, rupiah niki kepeng kadung bersedekah pelungguh sami niki adalah uang kertas. Lamun tak milih kekeh hanya yang halal niki nggih. Kepeng niki dikuasai oleh Bank Indonesia. Yang mengedarkan uang niki adalah Bank Indonesia. Bank konvensional. Di mana bank konvensional niki sebagian ulama masih mengatakan ada transaksi riba. Kemudian ada pengawasan global tentang peredaran uang dunia niki. Diawasi oleh Bank Dunia. Bank Dunia niki memakai dolar. Dolar niki terkena dengan Yahudi. Di mana dalam transaksi dolar, transaksi dunia niki, bank-bank dunia niki hampir dipastikan semua memakai akad riba. Ane Bu Melem dek kado kepeng. Melem dek kado kepeng ibu. Itulah kenapa kemudian ia pun para ulama berbahasa satu cari yang halal. Tapi ketika posisinya marak meneh, kepeng-kepeng masih diperdebatkan oleh para ulama, ya sudah, kita belum punya cara penggantinya. Andai nanti angkah makin lek bank riba misal. Tapi lihat apakah ada pekerjaan yang lebih baik dari itu dulu. Dek hanya mempertahankan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang sudah jelas untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas niki. Kecuali desa haram. Jadi makin jadi maling. Aku jawab ikhlas kan jadi maling. Bukan. Saya jadi maling ya beda. Ya. Atau misal ampura misal nggih. Langan teu nginep ya. Atau jual tuak. Jual berem niki. Napi bahasa. Wah, aku malik emang kita tebel Allah Taala jual berem ni. Nah niki baru dengkang. Karena sudah jelas-jelas itu hukumnya haram. Pada sesuatu yang masih diperdebatkan dan belum ada pengganti yang lebih baik dari itu, maka sila ndek
dek kambing-kambing. Niki bahasa Imam Asy'ari. Yang keempat Nabi bahasa wala tatlub amalan bi ghairi riya fatabqa bila amalin. Dendek boyak amal, dendek boyak pegawaian sak bener-bener ketika ibadah dek narak riak secuil-cuil mana? Dek narak riak secuil-cuil sekedik-kedik. Riak ngerti lagi? Melet tengat, melet terdengah, melet terpuji. Melet tengat, melet terdengah, melet terpuji, melet tersanjung. Ni riak. Arak sum'ah, arak riak, arak ta'ajub. Ada doang terjemahan dalam bahasa Indonesia ni. Riak melet tengah, sum'ah melet terdengah, ta'ajub melet terpuji. Melet terpuji bahasa. Lagu ampura ya. Nabi bahasa beliau wala tatlub amalan bi ghairi riya. Anda nak batas maksimal yang kadu. Bukan misal mengarang niki contoh deh. Maka dia ngaji. Wah, takut teriak. Oh, benar dia lalu ngaji. Nah, jadi dengan sama dengan takut teriak. Oh, dia lalu ngaji benar. Daripada tak riak oh ni. Berarti burung ngaji jari. Lalu tahajud masjid. Maka dia tahajud masjid. Wah, takut kepala dengan pesu. Berarti dia tahajud masjid. Takut teriak dengan kanunin kan? Lalu pengajian. Maka dia lalu ngaji. Takut kepala dengan pesu. Oh, benar dia lalu ngaji oh ni jari. Lalu bersedekah. Dah sedekah meh. Lalu aku takut teparan baris teparan kesobang bersedekah. Lamun mana berambe? Burung bersedekah mana? Nak lamun mana kriteria cara kita ya lalu beramal, dek tak beramal beramal. Wala tatub amalan bi ghairi riya fatabqa bila amal. Lamun marak mana cara tak beramal, dek tak beramal jari. Itu wah suuzon berjulus dek teman pegawaian ni gawe. Maka Nabi bahasa Ali bin Abi Thalib. Walaupun niki memang harus kita tinggalkan, tapi ketika tidak mau beramal sama sekali, tidak mau solat sama sekali, tidak mau bersedekah sama sekali, dia lihat bahwa dia corongan kebaikan itu dia lihat dari cermin orang lain. Engat nuruan, cermin orang lain dia langan engat. Burung jadi gawe kebaikan karena dengan burung gawe kebaikan. Namun posisi marak niki Nabi bahasa Ali bin Abi Thalib, al-amalu biriya'in khairun min ghairi al-amalu biriya'in khairun min ghairi amalin. Ketika mana posisi beramal arak sedikit riak itu masih lebih baik dibanding yang dek gawe sama sekali. Aku bersedekah ojok niki. Walaupun yang paling baik harus ikhlas, itu tidak boleh ini. Harus ikhlas sama sekali. Tidak boleh debat begitu. Ketika tiang pelunggu sami bersedekah, berinfak, bu arak sugul sekedi doang niki. Mudahan sebut lareh niki kena. Sebut mudahan sebut arak kemisal niku sekedi. Nak jangan kemudian gara-gara tersebut arak niki burung temele beramal. Apun takut kesombongan bukan begitu caranya. Bersedekah dan belajarlah menjadi orang ikhlas. Karena memang setan niki pasti tiap tepi nak berembintat ada ini dia jadi dengan ikhlas niki. Jadi membarak bahasa niki lamun tuah baru boyak guru ya guru sak lamun dah solah ruan berajah wali. Boyak batur padean batur selapuan. Boyak rezeki pun dak sak parandiin paling suci nahun ini kan padahal tak timbang-timbang diri masih tetap berduit salah. Atau terakhir ada yang tak begawian amal kebaikan arak sekali dua arak irap tak rasa riak niki ya adian. Jangan kemudian karena riak niki kita betul berhenti beramal, terus beramal sambil kita terus belajar untuk semakin memperhias diri, semakin membaguskan diri, membaguskan hati tiang pelunggu sami niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, wahasar niki ruan nggih. Mulai ada yang tiang sampaikan yang lain lagi, tapi karena niki sudah asar,
Pertama tiang mohon maaf tadi agak terlambat nih, karena ada sesuatu yang belum tiang ambil. Saya kedua tiang mohon maaf seharus memang minggu kemarin tiang deniki nggih. Tapi sampun tiang sampaikan ke ayahanda tuan guru minggu kemarin niki tiang ada yang meninggal niki di dekat pondok. Meninggal niki jam balu, jadwal tiang ke niki jam 2. Ada narak tadah tadi. Dek tahu ya bilin berembe tu ni. Berembe tentang dek tahu bilin batur sak meninggal, keluarga sak meninggal dek dekat balik niki. Maka tiang mohon izin untuk kemudian bisa di minggu selanjutnya, dan alhamdulillah dengan niat silaturahmi dan sama-sama munasahah tiang bisa bertemu dengan pelunggum sami. Nggih bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat nggih. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bisa bersama-sama kita amalkan nggih. Dan tiang tidak bisa melucu tiang seperti tuan guru dan ustaz yang lain nggih. Tidak bisa melucu tiang ketika ceramah. Nah, jadi perlu masih arak masih serius nggih. Dan pelunggum sami harus peririk niat ketika terlalu ngaji. Ada yang tidak salah. Peririk niat. Ada saat dia berubah niat. Saya nanya jadi pengajian tu, ustaz sak lucu. Oh bagus, melucu dah terlalu. Niat karena lucu, melucu je. Oh ya kembali tuan guru ustaz tu. Ya lucu ustaz tu teh terlalu ngaji ni. Oh berarti karena ya lucu. Atau orang tuan guru entah terlalu jukdo. Ya beremberon ustaz tu. Ketua antangan, ketua antan nyampean, tersuruh terlalu nangis dah, serius-serius ni kan. Berembe terus. Oh dedek tu halu ngaji soal dia lucu ya ni mana. Jari halu ngaji dia tendek ukuran lucu dari tendek. Ya bahaya saat ni kena tiang. Semua porsinya masing-masing. Yang lucu silap kepada barang-barang banyak hikmah, ndik nak lucu pun silap niat karena lillahi taala. Lamun tiak wikan pelunggum sami dengan semulia tuan guru yang punya wibawa bagus, malah rata-rata dia tahu lalu lah pengajian. Sak pelunggum wikan tuan guru saya biasa-biasa penyampaian. Itulah yang kemudian bahwa ilmu itu fil qalb wa laisa fil lisan. Ilmu itu adalah sak nyata di dalam diri, di dalam hati niki, bukan hanya yang mampu dikeluarkan dengan baik di dalam kedua mulut niki doang. Nggih, mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki manfaat, lamun narak tutur kata cara tiang yang kurang sesuai, kurang pas, maka ampura tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pelunggum sami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.